Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Angon. Oke teman, ini ada yang tanya kenapa sih ayam malas bertelur? Memang ada beberapa banyak faktor teman. Yang pertama itu ada faktor penyakit teman. Memang ayam sama bebek daya tahan tubuhnya lebih bagus bebek teman. Jadi itu ayam memang binatang yang mudah terkena penyakit. Nah untuk itu sebagai peternak alangkah baiknya kita harus rajin-rajin membersihkan kandang, kotoran ayam juga ya kan seperti itu. Dan karena saya kandangnya ada di atas kolam seperti ini, jadi kotorannya langsung masuk ke kolam teman. Saya cuma membersihkan kalau ada sisa-sisa kotoran atau dedak yang menyangkut di atas-atas sekitar kandang supaya tidak menimbulkan penyakit seperti itu teman. Jadi sebagai peternak, selain itu kita juga harus mempunyai stok obat-obatan atau vitamin buat ayamnya teman. Kalau ayamnya lagi sakit atau apa kan kita udah bisa menanggulangi dengan beberapa vitamin. Karena ini kan basicnya ayam kampung petelur, jadi tetap saya ada kasih vitamin ataupun obat-obatan untuk bebek, maksudnya untuk ayam supaya dia tetap sehat teman. Jadi untuk penyemprotan sekitar kandang, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, saya menggunakan antisep ya kan atau disinfektan yang lain supaya virus-virus tidak mudah menyerang ayam seperti itu. Terus selanjutnya itu faktor dari pemberian pakan teman. Jadi pemberian pakan itu harus memenuhi syarat ya kan untuk ayam petelur, misal ayam kampung petelur seperti ini teman. Kalau cuma kita kasih dedak aja ya kan mana mungkin kita akan menghasilkan telur. Ya kan karena cuma dedak ya kan. Paling-paling cuma menghasilkan telek dan teleknya pasti apa ya intinya menghasilkan telek saja ya kan teman kalau kita cuma kasih dedak ya kan. Jadi dedak pun itu harus banyak campurannya teman. Ini ada konsentrat, ada jagung giling, ada dedak juga. Jadi per ayam itu saya kalau dirupiahkan itu cuma Rp620 per harinya untuk ayam karena minimal pemberiannya konsentratnya untuk per satu ayam itu 50 gram. Terus jagung gilingnya 50 gram dan dedaknya 120 gram kalau saya takar seperti itu perharinya. Jadi kalau teman-teman berternak ayam khususnya ayam kampung petelur seperti ini, ya langkah baiknya faktor yang pertama yang paling pokok itu faktor pemberian pakan teman. Jadi harus nutrisi yang sesuai ya kan. Jangan cuma dikasih dedak atau pakan fermentasi apalah seperti itu. Kurban pakan fermentasi kadang saya pernah mencoba kurang bagus teman. Lebih baik pakan yang dari pabrikan udah terbukti nyata ya kan dan menghasilkan telur yang bagus. Toh tidak rugi juga ya kan kalau ayamnya menghasilkan telur yang banyak meskipun pakan dari pabrikan. Terus selanjutnya keadaan kandang teman. Sebisa mungkin kandang harus hangat ya kan dan tidak kehujanan. Kalau khusus untuk ayam-ayam buat telur seperti ini teman. Kalau kehujanan kan juga basah mudah stres ya kan seperti itu. Jadi usahakan hangat dan bersih untuk faktor kandangnya juga. Terus ada kalanya itu ayam kampung tubruk. Dia berhenti bertelur seperti nalurinya dia mau mengerami telurnya seperti ini. Ini kadang ayam kampung itu ada yang seperti itu teman. Milik saya itu ada 1-2 yang seperti itu. Yang lain tidak. Dia produktif semuanya. Tapi ada 1-2 yang seperti itu. Kadang ada yang malas seperti ini ya kan. Ya memang nalurinya seperti ini. Kalau ayam kampung ada waktu-waktu break dia berhenti bertelur karena mungkin dia akan mengerami telurnya. Tapi juga banyak yang tidak. Jadi ada tipnya teman. Kalau ayam-ayam kampung udah mau ada tanda-tanda dia mau mengerami, kita campur aja dengan ayam pejantan seperti ini. Kita umbarkan beberapa hari lagi ya kan. Campur ke yang ayam pejantan. Setelah itu kan setelah 2 minggu dia pasti akan udah kembali normal. Kita baru masukkan ke kandang baterai yang tadi. Jadi memang harus mempunyai kandang umbaran tersendiri kalau kita mau dibuat kandang sistem baterai seperti ini kalau untuk ayam kampung teman. Jadi sewaktu-waktu dia ada tanda-tanda mengerami seperti ini kita bisa diumbar ke yang tadi. Baru setelah dia udah normal baru kita masukkan ke kandang-kandang seperti ini. Karena ini ada beberapa yang masih kosong, kemarin saya udah dijual yang tidak terlalu bagus produksinya dan saya akan masukkan ke sini yang masih muda ya kan untuk regenerasi selanjutnya. Terus usahakan diberikan suasana kandang yang tenang teman. Terus juga ada orang yang hilir mudik masuk lihat ayam atau gimana. Kadang tuh ayam kalau bukan kita peternaknya dia melihat orang lain itu kadang dia stres
gini teman, dia takut atau gimana karena dia benar-benar baru melihat orang asing seperti itu. Jadi bisa mempengaruhi produksi telurnya juga teman. Ya usahakan kandangnya ya tertutup lah gitu teman. Kadang itu kan ayam kalau memang banyak orang ya kan, belum terbiasa ada orang masuk aja dia takutnya minta ampun ya kan teman, terbang-terbang atau gimana ya kan. Jadi ya untuk menanggulangi seperti itu kita harus bisa mensiasati kandangnya tertutup aja supaya tidak ada orang yang masuk ya kan. Cuma kita aja. Orang asing yang masuk itu juga ayamnya takut ya kan, karena beda perlakuan juga ya kan, tidak seperti kita yang setiap hari melihat ya kan, memberi pakan dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada kalanya itu kita sebagai peternak baru juga kadang tergiur oleh korban itu tutorial pemberian pakan fermentasi dari apalah itu, tumbuhan apa seperti itu, yang katanya bisa bikin protein tinggi, bisa bikin gemuk, bisa bikin apa. Kan faktanya di lapangan yang kita lakukan, buktinya ya kan, cuma ayamnya mencret, kurus. Bebek saya dulu pengalaman saya pernah, saya kasih debok pisang tulah atau apa, malah kurus, berhenti bertelur teman. Ternyata kalau mau buat pakan-pakan alternatif, pakan yang jelas-jelas standar kaya akan protein, misal pemberian kepala ikan asin ya kan. Memang kalau kepala ikan asin itu kan memang harus kita proses perendaman dulu biar kadar garamnya itu hilang teman, seperti itu. Jadi nanti di deskripsi adalah cara mengolah kepala ikan asin untuk pakan ayam ataupun bebek cara murah seperti itu teman. Jadi kan kalau kepala ikan asin kan terbukti ya kan, memang dia itu dari hewani memang banyak mengandung protein, kalsium ya kan, dan nutrisi yang lain yang diperlukan oleh ayam petelur ini sendiri teman, daripada kita menggunakan apa itu debok pisang lah atau apa ya lah ya kan, yang memang kalau di tutorial sangat menggiurkan sekali, tapi faktanya di lapangan saya sendiri pernah saya menggunakan debok pisang dicampur dengan tepung ikan dan fermentasi yang lain, aduh malah sia-sia, mencret iya ayamnya ya kan, bebeknya juga malahan gering atau kurus, jadi ya kita yang rugi juga teman. Jadi inilah teman kira-kira sharing-sharing saya tentang kenapa ayam malas bertelur ya kan, sedikit yang saya tahu. Mungkin buat teman-teman ada yang masukan yang lain ya kan, yang membangun, silahkan berkomentar ya kan, itu juga lebih bagus. Karena ilmu yang bermanfaat kan, itu ilmu yang saling berbagi ilmu, itu sangat bermanfaat ya kan. Oke, ini aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak.